Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari CV Roti Jaya, di mana pada pertemuan kali ini saya akan bahas khusus terkait bagaimana cara menyusun laporan laba rugi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas atau sudah sampai pada proses penyusunan neraca lajur. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja bagaimana cara menyusun laporan laba rugi, di mana laba rugi ini akan kita gunakan sebagai laporan untuk mengetahui berapa nilai laba bersih yang kita dapat dari usaha dalam periode tertentu, seperti itu. Nah, untuk mengisi laporan laba rugi atau menyusun laporan laba rugi, maka kita cukup gunakan data yang ada di neraca lajur yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu kolom rugi laba ini. Oke, sekali lagi, jadi data yang kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi ini cukup mengambil data yang ada di laporan neraca lajur kolom laba rugi atau rugi laba ini. Kita lihat bahwa di rugi laba ini adalah terkait akun-akun pendapatan dan akun beban. Sehingga kalau kita lihat bahwa akun pendapatan dan beban ini adalah akun-akun yang dimulai dari kode 4 sampai dengan kode 9. Berarti ini yang akan kita gunakan, atau data inilah yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Nah, untuk saldonya sendiri kita ambil dari saldo yang ada di kolom laba rugi ini. Oke. Ya, berarti yang ini datanya. Oke, setelah kita sudah dapatkan nilai saldonya atau kita dapatkan sumber data atau saldo yang di kolom rugi laba, sekarang kita akan coba mulai menyusun laporan laba rugi ini. Yang pertama, kita akan coba mulai dari pendapatan, atau kita akan coba mencari berapa nilai pendapatan kita. Nah, untuk pendapatan sendiri, untuk pendapatan operasional, kita cukup mengambil data yang ada di kolom laba rugi ini, yaitu untuk kode akun 4, berarti yang ini. Oke, di sini kita lihat bahwa untuk kode akun 4 ada akun penjualan, ada retur penjualan, dan ada diskon penjualan. Sedangkan untuk nilai saldonya berarti yang ini. Oke, saya kasih warna biru di sini atau hijau untuk menandai bahwa inilah nilai saldo yang akan kita gunakan atau kita masukkan di laporan laba rugi ini. Oke, kita masukkan dulu untuk akunnya, ada penjualan, ada retur penjualan, ada diskon penjualan. Kita masukkan di sini. Ya. Oke, setelah kita masukkan di sini, langkah selanjutnya kita akan ambil nilai saldonya. Ya, untuk saldonya sendiri berarti yang ini, yang warna hijau ini. Oke, di sini kalau kita lihat bahwa retur penjualan itu berada di sisi sebelah debit, sedangkan untuk penjualan itu ada di sisi sebelah kredit. Artinya retur penjualan ini masuk kategori saldo kontra, sehingga dalam proses penyusunan di sini retur penjualan akan mengurangi nilai pendapatan. Ya, seperti ini. Oke, lalu kita jumlahkan penjualan, yaitu 58.180.000 dikurangi dengan retur yaitu 130.000, sehingga total pendapatan di sini didapat 58.050.000. Yaitu pendapatan. Selanjutnya kita akan coba berapa nilai, atau kita akan coba berapa total harga pokoknya. Nah, untuk harga pokok di neraca lajur kolom laba rugi ini kita akan ambil akun-akun yang kodenya 5. Di sini ada harga pokok penjualan sendiri, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik. Nah, akun inilah yang disebut atau masuk dalam kategori akun harga pokok di sini. Kita masukkan untuk nama-nama akun tersebut. Lalu selanjutnya kita ambil untuk nilai saldonya. Kita lihat di sini di saldonya kita ambil di kolom laba rugi laporan neraca lajur. Kita lihat di sini untuk saldonya berarti yang ini ya. Oke, mulai dari harga pokok sampai dengan biaya overhead pabrik. Jumlah ini kita masukkan atau kita ambil, lalu kita masukkan ke sini. Oke, kita ambil, kita masukkan. Setelah itu baru kita jumlahkan untuk total harga pokok ini. Kita jumlahkan untuk harga pokok penjualan ditambah biaya tenaga kerja langsung dibayar biaya overhead pabrik, maka total untuk harga pokok itu adalah Rp35.836.610. Lalu setelah kita sudah mendapatkan berapa nilai pendapatan, lalu kemudian kita sudah dapatkan berapa nilai harga pokok, maka nilai pendapatan ini dikurangi dengan harga pokok, didapatlah nilai sebesar Rp22.213.390
rupiah. Inilah yang disebut dengan laba kotor. Disebut ini sebagai laba kotor karena di sini sebelum kita masukkan beban-beban usahanya atau beban operasional di sini. Oke, untuk mendapatkan berapa nilai laba bersih ya, maka kita masukkan unsur akun beban usahanya atau beban operasionalnya. Nah, untuk akun-akun yang terkait dengan beban usaha, di sini kita ambil dari akun kode 6. Seluruh nama akun yang kode awalnya 6 ini adalah masuk dalam kategori beban-beban operasional yang ada di perusahaan CV Roti Jaya. Kita masukkan di sini mulai dari beban pajak sampai dengan beban listrik, air, dan telepon. Kita masukkan ke sini. Ini adalah akun-akun yang terkait dengan beban operasional perusahaan. Oke, baru kita masukkan nilai saldonya. Kita ambil di sini untuk nilai saldonya. Ini kita lihat mulai dari 400.000 sampai dengan 3.550.000. Kita ambil, kita masukkan ke sini. Ya. Nah, setelah kita masukkan nilai saldo beban-beban operasional ini, kita jumlahkan seluruh beban operasional ini. Oke, setelah saya masukkan, setelah saya jumlah di sini dapatlah nilai beban operasional itu adalah 18.641.000 rupiah. Oke, setelah sudah kita masukkan beban operasional, maka untuk laba kotor ini dikurangi dengan beban operasional, maka didapatlah nilai sebesar Rp3.572.390. Inilah yang disebut dengan laba bersih sementara atau laba bersih operasional. Oke, lalu setelah itu, kenapa disebut laba bersih sementara? Karena di sini masih ada pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha yang belum kita perhitungkan. Sekarang kita masukkan untuk pendapatan di luar usaha. Nah, untuk pendapatan di luar usaha kita cukup melihat akun yang kode awalnya 8. Di sini hanya ada satu akun, yaitu pendapatan bunga. Nah, untuk pendapatan bunga kita masukkan ke sini sebagai pendapatan di luar operasional atau di luar usaha. Kita masukkan nilai saldo pendapatannya yaitu Rp1.035.000. Oke, untuk akun pendapatan di luar operasional sudah kita masukkan. Lalu yang kedua, selain ada pendapatan bunga, di sini kalau kita lihat itu ada pendapatan lain-lain. Ya, pendapatan lain-lain nilainya 475.000. Kita masukkan di sini pendapatan lain-lain 475.000. Kita masukkan di sini. Oke, 475.000. Ini adalah akun pendapatan di luar usaha. Ada pendapatan bunga dan pendapatan lain-lain. Oke, setelah itu baru kita masukkan beban di luar usaha. Untuk beban di luar usaha kita bisa ambil akun dengan kode awal 9. Di sini untuk akun yang kode awalnya 9, di sini hanya ada satu akun yaitu beban administrasi bank. Bisa dapat 250.000. Kita masukkan di sini sebagai biaya atau beban di luar usaha. Nilainya tadi adalah Rp250.000. Oke, setelah kita masukkan berapa nilai pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha, maka ini kita jumlahkan pendapatan dan beban di luar usaha. Oke, 1.035.000 ditambah 475.000 dikurangi dengan beban di luar usaha 250.000, sehingga didapatlah nilai sebesar 1.260.000. Inilah yang disebut dengan total pendapatan di luar usaha, total pendapatan dan beban di luar usaha. Oke, setelah komponen pendapatan dan beban di luar usaha kita masukkan, baru kita kurangkan, kita tambahkan di sini. Karena pendapatan dan beban ini hasilnya positif, maka otomatis akan menambah laba bersih sementara. Tetapi apabila di sini untuk pendapatan dan beban di luar usaha hasilnya negatif, maka akan mengurangi laba bersih sementara. Karena ini positif, maka kita tambahkan 3.572.390 ditambah dengan 1.260, didapat nilai sebesar 4.832.390. Inilah yang disebut dengan laba bersih usaha kita. Oke, selesai untuk proses penyusunan laporan laba rugi. Nah, setelah didapatkan laba bersih usaha, maka otomatis ini akan kita transfer atau akan kita alihkan ke laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Prinsip menyusun laporan perubahan modal ini sebenarnya cukup mudah. Yang pertama, kita masukkan saldo awal untuk modalnya. Kemudian apabila ada di situ ada prive atau pengambilan pribadi atau pembagian dividen, maka itu kita kurangkan dulu dengan modal awal. Lalu kemudian setelah kita kurangkan jumlah modal sudah kita dapat, baru kita masukkan laba bersih usaha yang barusan kita hitung di sini.
Maka didapatlah untuk modal akhir 31 Desember. Oke, yang pertama untuk menyusun laporan perubahan ekuitas atau modal ini, kita masukkan dulu modal awalnya di sini. Modal awal dari CV Roti Jaya. Oke, untuk modal awal kita bisa ambil dari buku besar modal di sini, atau bisa juga kalian ambil dari soal ya yang trial balance 30 November. Tetapi di sini akan coba lihat di modal awal dulu. Oke, di sini modal awalnya untuk pemiliknya atau di sini ekuitas Wawan ini adalah 287.821.900. Ini akan kita masukkan sebagai modal awal dari Wawan. Seperti itu. Kita masukkan ke sini laporan perubahan ekuitas, oke. 287.821.900. Lalu kalau kita lihat di neraca lajur, di sini ada pengambilan pribadi oleh Wawan. Ini ada prive Wawan besarnya 750.000 di sini. Nah, karena prive ini atau pengambilan pribadi pemilik otomatis akan mengurangi nilai modal. Sehingga kita masukkan di laporan perubahan modal di sini untuk pengambilan pribadi oleh pemilik otomatis akan mengurangi nilai modal. Sehingga untuk mengetahui berapa nilai modal yaitu 287.821.900 dikurangi dengan 730.000. Maka didapat nilai sebesar Rp287.091.900. Inilah modalnya. Oke, setelah kita dapatkan berapa nilai modal, baru kita masukkan berapa laba bersih usaha. Ya, laba bersih atau laba usaha. Nah, untuk laba usaha kita cukup mengambil dari laba yang kita dapat di laporan laba rugi nih. Di sini dapat laba bersih usaha adalah 4.832.390. Maka kita masukkan ke sini. Oke, sebagai laba usaha kita. Oke, setelah kita masukkan laba usaha, baru kita jumlahkan modal awal ini ditambah dengan laba usaha. Didapat nilai sebesar 291.924.290. Inilah yang disebut sebagai modal akhir 31 Desember 2018. Dan modal akhir ini nanti akan kita gunakan sebagai bahan untuk membuat laporan neraca pada pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini terkait pembahasan bagaimana cara menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau ekuitas, saya rasa cukup. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya mengenai laporan neraca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.